Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa setelah sekian purnama. Ya, karena buku ini sebenarnya sudah lama berada di rahim ya. Cuma baru lahir ini. Jadi baru launching sekarang. Sebelum kita mulai, mari kita, karena kita ini orang-orang Aswaja ya. Orang Aswaja An-Nahdiyah, kita mulai dengan tawasul. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini, yaitu launching buku Kang Karim dari sudut Bali, mudah-mudahan bisa menjadi khazanah keilmuan yang sangat luar biasa, khususnya di Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada launching sore ini kita kehadiran langsung dari penulis, yaitu Kang Karim, sekaligus dihadiri oleh pengantar buku, yaitu Mas Yuri. Pengantar. Nah, Mas Yuri ini mungkin teman-teman sahabat-sahabat Aswaja Dewata, beliau ini adalah putra dari salah satu tokoh besar di Indonesia, tokoh besar nasional, yaitu Kiai Mahbub Junaidi. Beliau merupakan tokoh pemikiran yang sangat memberikan pendiri PMI ya. Nah, kebetulan kayaknya sekarang lagi harlah PMI ya. Kemarin ya. 17 April ya. Ya mohon maaf, saya bukan orang PMI. Jadi beliau ini saya baru juga kenal ya. Mas Yuri ini merupakan musisi yang ada di Bali, yang memang sudah lama memberikan warna seni di Bali. Tidak hanya berupa alat musik yang beliau mainkan, tapi gagasan-gagasan melalui narasi-narasi yang agak gimana gitu. Kalau kita baca status-status beliau itu luar biasa, lumayan menggelitik ya, terutama orang-orang yang tersinggung ya. Dan kesempatan ini merupakan luar biasa bagi Kang Karim. Saya menulis buku itu sudah mungkin 13 judul, tapi belum pernah diberi pengantar oleh Mas Yuri ini. Waduh. Ini coba mengenai Mas Karim aja. Jangan saya. Ya, mudah-mudahan buku selanjutnya bisa diberikan pengantar oleh beliau, sehingga bisa memberi warna yang sangat luar biasa untuk literasi. Kemudian Kang Karim ini, sebelum kita bedah bukunya, ya, kita bedah orangnya ya. Nah, ini baru. Kalau Mas Yuri mungkin memiliki seni dalam musik ya, selain juga pemikirannya yang sangat luar biasa. Tapi Kang Karim ini pemikirannya juga sangat luar biasa dan banyak diterbitkan ya di media-media, dan diantaranya media NU Online ya kan, kemudian Aswaja Dewata paling terkenal di Bali ya. yang paling terkenal di Bali. Saya kenal beliau ini, Kang Karim ini, di NU Online ketika itu. Ini sudah saya tulis kemarin di Facebook. Tidak sengaja ketemu beliau. Awalnya kenalan, ternyata dari Bali, dan ternyata beliau juga satu alma mater. Jadi dari situlah kami ingin membangun literasi di Bali. Ya, diantaranya dengan ngopi-ngopi seperti ini.
kemudian diskusi-diskusi kecil, dan ternyata diskusi-diskusi kecil itu juga merupakan tradisi yang dilakukan oleh Gus Dur, bagaimana untuk membangun emosional persaudaraan terutamanya. Gus Dur itu sering melakukan diskusi-diskusi kecil. Nah, ini yang sering kita lakukan, baik dengan Kang Karim, Mas Suri, dan juga teman-teman generasi muda di Bali. Ya. Jadi Kang Karim ini banyak sebenarnya tulisannya yang sudah diterbitkan di media-media, dan baru kali ini, dan ini kayaknya buku yang kedua ya? Pertama. Yang kemarin itu? Yang kemarin itu gagal. Bukan gagal ya. Bukan disensor ya. Next ya. Jadi Kang Karim ini memang sudah sudah menjadi aktivis sejak di pesantren. Di pesantren, kemudian ke Malang, ya kan. Kalau di Malang itu beliau rambutnya kayak saya kayaknya kalau di foto itu ya. Iya. Teman saya tuh. Ada temennya ya. Ya, aktivis ya. Dan mulai mungkin ini karena pertama, jadi pemikiran Kang Karim ini harus kita pelajari, harus kita amalkan, bagaimana kita mengabdi kepada masyarakat, terutama di Bali. Dan beliau sangat luar biasa juga pengabdiannya di organisasi Nahdlatul Ulama, dari PMII, kemudian sekarang ketua Ansor, ya. Dan sebentar lagi mungkin ketua Ansor juga, Ansor 1 ya, nggak tahu Ansor 1 mana ini. Jadi kalau masalah berbicara Kang Karim ini banyak sisi sebenarnya. Ya. Selanjutnya kita akan bedah bukunya ini ya. Setelah bedah orangnya, profilnya, kita akan bedah bukunya. Sebelum kita diskusi, kita akan mendengarkan pemaparan apa yang ada dalam buku ini, terutama ide dan gagasannya, dan tujuan utamanya apa. Karena orang menulis itu tidak sekedar menulis atau menuangkan gagasan, tapi harus ada misi yang harus benar-benar dirasakan oleh para pembaca khususnya ya. Oke, silakan Kang Karim. Baik, terima kasih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang kami hormati Mas Yuri selaku tuan rumah sekaligus pengantar dari buku ini, kemudian Gustama selaku founder Aswaja Dewata, sahabat-sahabat sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yuri yang telah bersedia. Pertama ya, ada dua ucapan terima kasih saya. Pertama mau mengantarkan tulisan. Yang kedua jadi tuan rumah sini. Tentu ini adalah suatu kebanggaan ya bagi saya secara pribadi sebagai kader PMII. Saya aktivis PMII di Malang dan bisa berkenalan, bersahabat, bergaul ya dengan Mas Yuri Mahatma yang adalah anak dari pendiri PMII. Kebetulan. Ya. Kebetulan. Jadi siapa yang tidak mengenal sosok Mahbub Junaidi kan gitu. Kiai Haji Mahbub Junaidi, tulisan-tulisannya luar biasa. Dan saya mengikuti tulisannya Mas Yuri juga mengkritik tapi enak gitu. Enak dibaca gitu. Bagi yang nggak tersinggung enak. Itu sangat luar biasa. Itu ini juga suatu kebanggaan ya bagi sahabat-sahabat juga yang di sini masih aktivis PMII. Tentu nanti bisa sesekali beliau harus diundang nggak? Soalnya kalau nggak diundang nanti lupa sama NU kan gitu. Biar dapat barokahnya juga. Baik, sahabat-sahabat sekalian,
Saat ini kita akan coba untuk meluncing ya. Sebenarnya buku Dari Sudut Bali ini adalah kumpulan tulisan saya sejak tahun 2013 kalau tidak salah. Yang ini judul-judulnya adalah kasuistik yang juga tidak semuanya sih ada di Bali, tapi rata-rata yang saya angkat adalah yang saya alami dan saya merespon dengan tulisan. Saya secara pribadi, sahabat-sahabat sekalian, melihat Bali sebagaimana pada umumnya pada saat saya kuliah awalnya, di mana citra Bali itu kan yang tempat yang indah, kemudian pokoknya sempurna lah, keindahan apa semuanya sempurna. Kemudian paradigma saya tentang Bali ini, yang saya juga lahir di Bali, mulai nenek saya lahir di Bali, orang tua saya di Bali, sini Bali, yang masih dalam paradigma lama bahwa seolah-olah Bali ini lebih dari daerah lain. Kemudian suatu saat saya mengikuti sekolah kebudayaan yang diadakan oleh Puspek ya, Pusat Pendidikan Kebudayaan Averus di Malang. Waktu itu 2 minggu, di mana saya dikasih tugas untuk membedah Bali. Dan senior saya ngasih buku yang ditulis oleh Bling Ngurah Suryawan. Beliau adalah antropolog dari Udayana, yang itu mengubah 180 derajat pandangan saya terhadap Bali. Maksudnya apa? Seolah-olah Bali ini kan sudah tidak anti kritik ya, artinya semuanya sudah sempurna. Ternyata apa? Oleh buku beliau, Bling Ngurah Suryawan, ternyata di balik keindahan, di balik ketenangan, itu tersimpan hal-hal yang kalau kita baca itu sangat kontraproduktif. Maksudnya apa? Kita tidak membayangkan misalnya Bali yang indah, yang damai ini, tujuan wisatawan, itu pernah terjadi kekerasan. Kita kan tidak pernah membayangkan, wah ternyata di Bali ada kemiskinan misalnya, ada ketimpangan, ada yang lain-lain. Itu dulu saya juga tidak menganggap itu. Tapi ternyata setelah kita membaca buku-bukunya Bling Ngurah Suryawan, kemudian saya berkenalan dengan buku-buku seperti Henk Skutenoldot, kemudian Jeffrey Robinson, Sisi Gelap Pulau Dewata ya, dan banyak penulis-penulis yang lain, yang itu akhirnya melihat Bali dari sisi lain. Ada sesuatu yang ternyata memang sengaja tidak diceritakan, supaya membangun paradigma citra pariwisata yang itu seolah-olah Bali ini sudah damai, aman, dan sebagainya. Tentu kritik ini bukan untuk menjelekkan Bali, tapi paling tidak kita jujur dengan keadaan di Bali misalnya. Bahwa seolah-olah sudah tidak ada kemiskinan, tidak ada ketimpangan, tidak ada yang lain-lain. Yang saat ini dalam zaman medsos terbuka semua kan gitu. Dengan banyak sekali. Kalau dulu mungkin zaman saya kuliah masih apa? Masih SMS ya, nggak ada ini ya. Masih nggak ada ini. Satu-satunya untuk melihat itu ya tentu melalui buku-buku yang ditulis oleh intelektual Bali, melihat Bali dari sisi lain. Semisal pada saat itu Bling Ngurah Suryawan mengadakan suatu pameran kebudayaan. Kemudian yang datang tuh dikasih ubi. Ubi itu setiap orang yang datang dikasih ubi. Hidangannya, Mas. Setelah datang semua, dimakan kan ubi itu kan? Setelah dimakan, Bling Ngurah bilang begini, bahwa ubi-ubi yang Bapak Ibu makan itu tumbuh dari bekas pemakaman massal tahun 65. Apa respon audien pada saat itu? Semua tertawa. Kenapa? Tertawa kenapa? Nggak percaya bahwa di Bali ada terjadi pembunuhan. Pernah terjadi pembunuhan massal, di mana sumur-sumur massal, pembunuhan mayat-mayat yang bergelimpangan, ditanam, yang saat ini dibangun hotel-hotel.
misalnya. Akhirnya kita coba untuk mendalami sisi-sisi lain Bali itu, bahwa ternyata ada sesuatu yang ditutupi. Nah, kapan sebenarnya muncul paradigma keharmonisan, paradigma Bali ditetapkan sebagai tujuan wisata? Itu pasca Perang Puputan Badung. Jadi Perang Puputan Badung itu kan 06 atau berapa itu? Itu sampai rajanya tewas, ya kan? Prajuritnya tewas. Belanda dikritik oleh negara-negara di Eropa. Kenapa? Kenapa hanya untuk menundukkan kerajaan Badung menggunakan cara-cara kekerasan? Kok tidak dengan cara diplomatis? Akhirnya untuk memperbaiki citra kolonial Belanda, dia pertama kali untuk mencoba membuka pariwisata. Kapal-kapalnya dari Belanda itu dibuka untuk tujuan wisata ke Bali dengan ditampilkan sisi eksotis Bali. Misalnya museum hidup, ya kan? Kemudian muncul The Last Paradise, ya. Ada istilah The Last Paradise. Ada sisi lain, mohon maaf ya, misalnya perempuan yang masih bertelanjang dada gitu. Zaman itu. Pada zaman pemerintahan, terutama pada zaman Orde Baru, ketika pasca kasus 65, sahabat-sahabat sekalian, yang kata Sohugi, ya, mungkin teman-teman aktivis tahu ya siapa Sohugi, yang dia menulis 80.000 jiwa mati tidak sampai dalam 1 tahun, itu saling bunuh-membunuh, tahun 65. Tapi ketika kemudian Orde Baru berkuasa, semua cerita tentang kekerasan, bunuh-membunuh, itu tidak boleh diceritakan. Kenapa? Karena Bali ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru sebagai kawasan pariwisata. Sehingga semua citra tentang kejelekan Bali itu tidak boleh ditampilkan. Sehingga para keluarga korban itu tidak berani bersuara. Tidak berani bersuara. Nah, siapa yang menyuarakan ini? Adalah antropolog. Salah satunya penulis-penulis itu, salah satunya Beling Ngurah Suryawan. Yang dia menyuarakan bagaimana pedihnya keluarga korban yang keluarganya atau ayahnya atau ibunya yang dibunuh. Muncullah tulisan-tulisan buku kayak Tegal Badeng, ya. Di Jembrane menjadi buku Ladang Hitam. Ya, di mana pembantaian itu kemudian muncul. Nah, buku ini salah satunya melihat Bali dari sisi-sisi yang lain, ya. Sisi-sisi di mana saya melihat dari perspektif, kalau dalam posisi kami hari ini adalah sebagai kelompok minoritas yang mencoba untuk melihat bagaimana kemudian wacana yang berkembang di Bali ini dikhawatirkan muncul fundamentalisme atau egosentris berbasis sara. Contoh ya. Saya juga mengangkat misalnya kasus pasca bom Bali 1. Bom Bali 1 tahun berapa? Tahun 2002. Setelah itu ada kampanye kebudayaan besar-besaran bernama kampanye Ajak Bali. Ini luar biasa. Pemainnya luar biasa, disponsori juga. Gak apa-apa ya, saya sebut aja. Sebut aja. Nah, ini sebenarnya untuk diskusi ya. Iya. Disponsori oleh Satria Narada, pemilik Bali Pos. Mengkampanyekan Ajak Bali, pokoknya waktu itu ya, dikit-dikit demi Ajak Bali, dikit demi Ajak Bali. Yang ini oleh Beling Ngurah Suryawan, termasuk oleh Noldot, yang ini bukan saya yang nulis ya, saya hanya mengutip, dikhawatirkan akan muncul fundamentalisme yang itu nanti akan memecah keharmonisan yang sudah ada. Nah, ternyata oleh Anak Agung Dwi Payana yang staf sus presiden zaman Jokowi, beliau juga nulis,
ternyata ada di balik kampanye Ajak Bali itu ada kepentingan kapital, Mas. Misalnya dibentuklah waktu itu Koperasi Kerama Bali, KKB. Yang itu apa? Untuk menyaingi, mohon maaf ya, menyaingi ekonomi di sisi non formal. Dibikinlah kursus bagaimana bikin bakso, bagaimana bikin soto, bagaimana tukang cukur rambut gitu. Termasuk kalau akhirnya apa? Kalau kalian orang Bali, maka makanlah bakso Bali gitu kan. Kalau kalian orang Bali, cukurlah di tempat Kerama Bali. Kalau kalian orang Bali, bacalah koran Bali gitu, Mas. Korannya. Banyak koran Bali. Maksudnya ini ada kepentingan kapital juga gitu. Jadinya menggait kapital, keuntungan dengan berselera etnisitas. Dia memunculkan etnisitas untuk kepentingan kapital. Nah, apakah di Muslim banyak? Kalau di Muslim sangat banyak gitu kan. Di Jawa, waduh jangan. Banyak sekali. Nah, ternyata itu diadopsi. Termasuk misalnya kalau di TV nasional itu jam 6:30 itu adzan, ya kan? Saat itu muncullah tulisan dia gitu, dimunculkan. Nah, itu sebenarnya oleh Dwi Payana adalah hal yang bagus. Cuma pertanyaannya adalah kita Ajak Bali ini kembali kepada masa lalu yang mana? Kita mau ngambil kebudayaan Bali di masa siapa? Ke masa lalu. Kenapa? Karena ini yang dikhawatirkan oleh Noldor. Beliau nulis Benteng Terbuka ya, Bali Benteng Terbuka. Dia mengatakan apa? Kenapa? Karena Sastra Narada ini pada saat itu mendefinisikan ulang siapa sih orang Bali itu. Nah, dia mendefinisikan. Ajak Bali menjawab, orang Bali itu ada dua. Satu, seniman. Dua, mohon maaf, harus beragama Hindu. Sehingga selain dua itu dianggap pendatang. Nah, akhirnya muncullah wacana penduduk asli versus penduduk pendatang. Yang dikhawatirkan adalah ini mengeneralisir penduduk Muslim yang sudah ratusan tahun, yang dia tidak mengenal kata mudik, nggak pernah mudik gitu kan. Saya nggak pernah mudik dulu, tapi setelah istri saya dari Jawa, akhirnya mudik juga gitu kan. Nah, ini juga dianggap kategori pendatang. Sehingga ternyata wacana yang kebudayaan yang 20 tahun yang lalu, hari ini mengental. Saat ini seolah-olah mengental gitu. Dengan terbukanya medsos. Kita kan mengelus dada juga gitu kan ketika melihat komentar-komentar yang saya yakin tuh masih anak-anak muda yang dikit-dikit langsung menyalahkan berbasis etnisitas. Nah, yang kita lakukan dengan buku ini dan hampir semua buku ini itu sudah dimuat di media online. Yang kita lakukan adalah melawan jangan sampai keharmonisan orang tua kita, bapak-bapak kita, sesepuh-sesepuh kita yang sudah dibangun itu hancur dengan ada kelompok-kelompok yang ingin memang sengaja untuk ingin memisahkan antara hubungan Muslim dan Hindu. Kenapa? Karena bangunan Bali pasca Majapahit runtuh ya, itu dibangun bersama-sama. Misalnya pasukan yang di Buleleng, pasukan kerajaan Buleleng, yaitu unsurnya adalah Muslim, ada Hindu. Pasukan yang ada di Jembrane, pasukan kerajaan di Jembrane juga ada unsur Muslim, ada unsur Hindu. Ketika terjadi konflik antara Jembrane dan Buleleng, ya konflik kerajaan, bukan konflik agama gitu. Jadi konfliknya antara Buleleng sama Jembrane, yang melawan Muslim juga di sana kan gitu kan? Muslim juga. Nah, kenapa? Karena di Bali berbeda dengan di Jawa. Di Jawa, Muslim berkembang dengan melakukan
mendirikan kerajaan Demak, ya kan, dengan jalur politik. Kalau di Bali penyebaran Muslim hanya melakukan dengan cara kultural, tidak melakukan dengan struktural politik. Jadi tidak pernah Muslim di Bali itu menjabat atau berusaha untuk merebut kekuasaan. Baik di Jemberana, di Buleleng yang banyak ya, Jemberana sama Buleleng, walaupun Muslimnya lumayan, tidak pernah ingin mengkup atau ingin berusaha untuk mengambil alih kerajaan. Justru menjadi pasukan setia. Termasuk yang di Buleleng juga seperti itu. Nah, itu salah satu beberapa isu yang diangkat di buku ini. Kemudian yang selanjutnya kita juga mengangkat isu tentang Gus Dur ya. Ada saya juga nulis tentang Gus Dur di Bali, itu sangat luar biasa, dekat dengan Ibu Gedong. Ibu Gedong ya? Ibu Gedong di mana itu? Puri mana ya? Ibu Gedong, Gus Dur sangat dekat di Puri apa itu? Ashram Gandhi. Ashram Gandhi. Itu beliau di Gus Dur itu setelah kita telusuri, ternyata Gus Dur ini walaupun menjadi ketua umum PBNU, ketika ke Bali itu nggak pernah datang ke kantor NU. Nggak pernah ke kantor NU Bali. Justru Gus Dur datang ke Bali lebih banyak menemui tokoh-tokoh Hindu. Nah, ternyata apa yang ingin dilakukan oleh Gus Dur adalah untuk menitipkan, ya kan? Menitipkan Muslim minoritas di Bali kepada umat-umat Hindu. Awalnya ini ada dua perjalanan sih. Gus Dur itu awalnya dibenci oleh umat Hindu di Bali. Pada saat apa? Pada saat Megawati kalah menjadi presiden. Ingat ya tahun 98 99 ya kan? 98 ya. Megawati kalah jadi presiden, Gus Dur jadi presiden. Saya ingat masih kecil ya, itu pohon-pohon ditebangi di jalan. Terus banyak perkantoran yang dibakar massa. Kayaknya bukan hanya di Buleleng ya, kayaknya se-Bali ya kayaknya saat itu ya. Itu sangat tidak terima dengan kekalahan Megawati. Saya juga tulis itu. Kerugiannya berapa? Ternyata ada yang nulis ya. Akhirnya saya kutip. Kerugian material. Tapi pada akhirnya apa? Yang semula masyarakat Bali membenci Gus Dur, akhirnya saat ini menjadi idola. Gitu. Kenapa? Pada akhirnya Gus Dur kan membuktikan konsistensinya membela kelompok minoritas. Kenapa? Kalau Hindu di Indonesia kan kelompok minoritas, tentu Gus Dur agak konsen. Makanya juga saya menyatakan tidak ada di Indonesia ini yang betul-betul mayoritas dan minoritas. Maksudnya apa? Muslim di Indonesia, di Jawa mayoritas, ya kan? Tapi tidak mutlak. Kenapa? Ternyata di Bali Muslim menjadi minoritas, Pak. Sama juga Hindu di Bali mayoritas, tapi ketika di Jawa menjadi minoritas. Akhirnya apa? Di Indonesia ini tidak ada yang betul-betul mutlak mayoritas dan juga tidak ada mutlak minoritas. Sehingga apa? Ini adalah untuk menjaga untuk saling ketergantungan. Saya juga emosi misalnya ketika di Lumajang ada kelompok oknum ya, agama Muslim yang menendang sesajen di Gunung Semeru ya kalau nggak salah. Ada video itu kan, video ditendang sesajen. Saya emosi, saya nulis juga di NU Online. Janganlah, ya kan, umat mayoritas semena-mena kepada minoritas. Kenapa? Karena kita di Bali enak gitu kan ya kan? Kita tidak ada persoalan. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa melalui dengan buku ini kita ingin bersama-sama untuk menjaga kondusivitas dan kekhawatiran adanya kelompok yang mempropaganda, bahkan ada unsur pejabat misalnya yang mempropaganda hubungan kedisharmonisan ini. Itu boleh disepil unsur pejabat. Ya janganlah. yang ini unsur pejabat, yang ini ingin memanasi kita. Nah, kita akhirnya sebagian juga terpancing, ya kan? Nah, kita tidak ingin
ada pihak-pihak baik dari umat Muslim maupun umat Hindu supaya tetap cooling down, tidak terpancing dengan medsos yang kadang diedit, di apa gitu kan. Karena faktanya di lapangan kita harmonis di kampung saya, Pak. Saya ini dari sudut Bali, maksudnya apa? Selain dari sudut pandang yang itu, rumah saya ini jauh dari perkotaan, jauh di sudut, betul-betul jauh dari kota. Deso lagi. Deso banget. Sehingga saya melihat sisi Bali dari kejauh, sisi misalnya di sini macet gitu kan, sana sangat lenggang, Pak. Buleleng nggak lenggang gitu, nggak ada macet gitu. Macet di sini kayak wah macet. Masuk statusnya Mas Yuri, sampah. Kalau di Buleleng kan tinggal bakar di belakang rumah kan, gitu. masih di kampung gitu kan. Nah, artinya apa? Ada kita tidak ingin ada pihak-pihak yang ingin memanas-manasi hubungan keharmonisan yang ada di Bali. Itu aja sih sebenarnya intinya yang ingin kita sampaikan, termasuk dari sudut Bali ini betul-betul berdasarkan yang saya lihat, yang saya alami, yang saya baca, berbasis reflektif ya, untuk bukan sekali lagi melihat ketidakcocokan, tapi kita ingin melawan pihak-pihak yang ingin mengompori keharmonisan yang sudah ada di Bali. Demikian, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kang Karir, intinya apa ketika terjadi masalah atau problem atau konflik yang khususnya di Bali ini, kita harus kembali kepada sejarah ya. Terlebih tadi Kang Karir juga membahas tentang Ajek Bali. Ternyata Ajek Bali itu ada misi-misi kapitalnya. Betul. Itu kalau kembali kepada sejarah ya. Nah, ini menarik sekali bagaimana buku ini menjadi rujukan khususnya untuk bisa tetap membangun keharmonisan antar suku, antar etnis, khususnya antar umat beragama di Bali. Dan untuk selanjutnya kita akan menyimak pengantar dari Mas Yuri ya. Pengantar yang sangat luar biasa nih beliau. Harusnya NU Online ke sini nih. Iya. NU Online. Ketum PMI harusnya nanti. Ketum PMI. Harus sowan kalau ke Bali. Semoga Mas Yuri bagaimana mengantarkan buku Sudut dari Bali. Dari sudut Bali. sorry. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya manggil penulis ini Mas Iboy atau Gus Iboy. Nama nakalnya. Nama nakalnya. Tadi udah sedemikian panjang lebar Mas Iboy bilang menceritakan tentang isi buku ini. Saya jadi bingung mau ngomong apa lagi. Jadi intinya begini, daripada saya membahas bukunya, saya membahas penulisnya. Beliau ini sosok yang luar biasa, unik. Dari penampakannya kayaknya kecil gitu, tapi ternyata cabai rawit banget. Sejak saya kenal beliau tuh di mall ya Mas? Di mana? Di mall, iya. Mall apa? Depak. Enggak banget sih ketemunya di mall. Ya, 2016 kali ya, sekitar itu ya, 2016. Ya, 18. Setelah berkenalan sering memantau karena kita bertukaran FB atau apa gitu. Sosok Mas Ibo ini hari ini di Bali, besoknya di Jawa Timur, lusanya di Kalimantan, ya kan? Jakarta. Kalau Jakarta mungkin urusannya lain. Aduh. Ya, tapi benar-benar sosok yang luar biasa, aktivis yang luar biasa, seorang yang benar-benar turun ke bawah. Jadi apa yang beliau tulis, saya yakin
tentunya berdasarkan sumber-sumber data yang sangat valid karena beliau mengalami sendiri. Ketertarikan saya sebenarnya, saya juga walaupun tidak selama Ghost Boy dengan dari kakeknya, dari orang tuanya, kemudian udah di Bali. Kalau saya enggak, kalau saya dari kelas 2 SD. Itu usia saya ya udah pokoknya masih kecil banget. Artinya apa, sampai sekarang ini berarti saya ini orang Bali. Saya mau mengklaim diri sebagai orang non Bali itu aneh gitu kan. Sampai setua ini itu sampai saya semuda ini tuh ya saya orang Bali gitu. Tapi saya juga merasakan kadang-kadang kegelisahan sama seperti yang dialami oleh Mas Boy, bahwa ada hal-hal Bali ini kan memang unik dalam arti seperti tadi udah dibilang oleh Mas Boy bahwa hanya seniman dan Hindu, beragama Hindu, itulah yang dibilang dengan orang Bali. orang Bali asli mungkin. Tapi ya itulah faktanya gitu ya di Bali, bahwa sebuah konsekuensi logis dari agama Hindu sendiri di Bali itu kan sangat unik, tidak seperti Hindu di tempat lain. Artinya budaya dan agama, nilai-nilai budaya dan nilai agama itu menyatu. Kadang-kadang saya mengalami juga bukan benturan sih sebenarnya, tapi ada keunikan aja dalam berinteraksi gitu kadang-kadang. Karena kita sebagai Muslim umpamanya, ya Bang Muslim sih. bukan umpamanya. Ada mana wilayah yang memang ya fikih masih debatable gitu kan. Ada wilayah yang memang udah nggak bisa didebat. Udah begitulah adanya. Sedangkan kalau jadi kita masih bisa memilah, misalnya kita bermasalah soal fikih, berdebat, masih bisa dipilah bahwa oke lah kamu percayanya itu, kita enggak gitu kan. Itu antar sesama Muslim. Tapi kalau kita berinteraksi dengan orang Hindu Bali, itu karena dia budayanya adalah agama itu sendiri dan sebaliknya gitu. Kadang-kadang karena kita nggak terbiasa gitu kan, nggak terbiasa dengan seperti itu. Jadi ada sesuatu yang kayaknya missing gitu. Contoh gini, saya pernah berdebat sama teman saya orang Bali, teman SD kebetulan, tentang masalah layangan umpamanya. Layangan itu kan hobi budaya, terima kasih. Budaya masyarakat Bali bermain layangan. Terus kalau ada kami umpamanya orang yang dikategorikan sebagai pendatang mengkritisi itu, mereka akan merasa terserang secara agama juga. Lain halnya kalau umpamanya orang Muslim yang sedikit paham fikih berdebat soal jilbab, lo nggak jilbaban juga nggak apa-apa gitu, itu atur aja gitu kan. Itu nggak bisa. Nah itu makanya harus ada kehati-hatian kita juga. Bagaimanapun kita, oke lah kita terima bahwa kita dari yang dijelaskan Mas Boy tadi bahwa orang Bali itu ada seniman dan gitu. Oke lah kita terima bahwa kita pendatang. Ya nggak apa-apa juga gitu kan. Walaupun kita juga berkontribusi, kita lahir di sini, kita belajar dan bekerja mencari nafkah di sini gitu. Ya nggak apa-apa juga. Itu kan cuma hanya istilah aja daripada kenyataannya. Juga jangan terlalu kita baper kalau dibilang gitu. Wah ini pendatang. Cuman memang di era medsos ini kadang-kadang agak bahasa itu nggak terkontrol. Saya dibilang pendatang nggak apa-apa, tapi kalau saya dibilang daun tukat gitu saya itu tukat aja ya. Gitu. Ya itu aja sih. Tapi ya, ini buku dari Mas Boy sangat bagus sekali. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang beliau hadapi sebagai tokoh masyarakat dan juga kepala ketua Ansor Buleleng. Tentu ratusan banyak kasus lagi yang Mas Boy udah pernah rasakan gitu. Mungkin buku ini hanya sekelumit aja tentang sepak terjang beliau, pengalaman beliau.
dan juga bisa dijadikan bahan renungan buat kita. Bahwa mengutip tadi masalah intoleransi, kadang-kadang terutama di zaman sekarang, di zaman medsos, mereka nggak peduli dengan bahasanya gitu, bahwa itu akan menyakiti atau enggak gitu. Ya kita mulai dari lingkungan kita aja. Didik juga kalau ngomong ya sembarangan gitu. kita ini anak-anak kita gitu kan. Soalnya kan ini bukan permasalahan cuma masa sekarang, dari dulu sih, mungkin nggak tahu sampai kapan, tahun ke depan. Ya, intinya semangatnya tetap kita bersatu membangun. Kita di mana kita tinggal di situ kita positif lah gitu. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat buat Mas Iboy atas bukunya. Saya tuh waktu diminta untuk menjadi pengantar, saya bingung, saya ini sebagai apa sebagai pengantar. Kalau saya punya buku juga enggak gitu. Jadi tapi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Yuri. Apa yang beliau sampaikan merupakan dukungan khususnya kepada buku Kang Iboy, Kang Karim, bahwa buku ini memang harus kita baca, terutama di era media sosial saat ini. Ya, kalau kita lihat di media-media Bali kayak macam-macam lah. Medsos yang ada di Bali ini, kalau kita lihat komentar-komentar, yang sedap sekali. Makanya untuk kita khususnya yang generasi muda ini harus kuat literasi. Di antaranya kita harus bisa memahami tentang sejarah bagaimana kehidupan di Bali ini dari masa ke masa, ya kan? Tidak dibangun hanya sekedar ketemu lalu kumpul, enggak. Ternyata tadi juga disampaikan oleh Kang Karim, perjuangan juga. Sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang, terutama ketika melawan para penjajah. Dan ini juga ada di buku Fikih Muslim Bali ya. Bukunya dia. Ada Gus? Ada di sini? Ada kayaknya. Ada. Kok numpang iklan di launching buku. Oke, untuk selanjutnya kita akan buka diskusi kepada teman-teman, khususnya teman-teman PMI yang luar biasa di Bali. Mas Teguh, kesempatan pertama untuk Mas Teguh. Ayo, yang ada baca bukunya, artinya dibaca. Mas Teguh ini Ketua PMI Denpasar ya. Ya, silakan Mas Teguh. Pakai ini enggak? Sini Mas Teguh. Apa? Di sini ya, biar masuk frame. Enggak. Nah, oke. Cek, terima kasih Gus Tama atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Teguh. Kebetulan hari ini sedang berkhidmat di PMI cabang Kota Denpasar. Dan pada kesempatan ini sebetulnya saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan buku Dari Sudut Bali. Tapi sebelum itu sebagai pengantar, saya ingin mengucapkan selamat kepada Kang Karim atas rilis bukunya. Barangkali tepuk tangan dulu. Karena kerja-kerja penulisan itu sangat membosankan kawan-kawan. Saya pernah sekali mewawancara beberapa orang pegiat tulisan yang suka menulis begitu. Memang kerja yang paling memuakkan, yang paling membosankan itu adalah kerja-kerja kepenulisan gitu. Karena selain ia harus suka membaca, ia juga harus mengeluarkan modal secara mandiri. Maka sebagai bentuk kontribusi bagi kawan-kawan, teman-teman yang ada di sini, monggo silahkan dibeli begitu. Nah, kebetulan saya cukup punya ikatan emosional dengan Kang Karim, bukan karena apa, karena mungkin kita pernah lahir dari rahim organisasi yang sama, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Bedanya mungkin Kang Karim
berada di Malang yang tentu dinamikanya cukup luar biasa. Mungkin di Bali belum ya, terkhusus di Denpasar belum. Kami masih sibuk dengan kerja-kerja kaderisasi. Nah mungkin, tapi sebelum itu kebetulan saya benar-benar mohon maaf sekali karena ternyata di tempat ini kita kedatangan salah satu anak kandung dari ketua PBPMI pertama. Bukan kedatangan memang di sini. Maksud kami tuan rumah gitu ya. Ini saking saya tidak mengenalnya beliau gitu. Nah, jadi sedikit membahas Mahbub begitu. Mohon izin, Bang, bahwa Mahbub ini kan memang dikenal sebagai pendekar pena gitu. Tulisan-tulisannya itu sangat genit gitu. Apalagi kalau membahas soal pemerintah gitu. Dia adalah oposan yang sangat lihai gitu. Saya teringat gitu bahwa dulu Mahbub itu pernah berdebat dengan Gus Dur gitu. Soal bagaimana standing posisi NU waktu itu, kembali ke khitoh atau tidak gitu. Nah, Mahbub itu mendebat Gus Dur dengan mengucapkan bahwa tidak cukup hanya khitoh. Mahbub bilang harusnya NU itu khitoh plus katanya. Apa itu maksudnya khitoh plus? Khitoh plus itu adalah bagaimana NU itu juga punya peran, punya sikap terhadap isu-isu politik. Nah itu yang akhirnya tidak disetujui oleh Gus Dur, dan Gus Dur akhirnya pada masanya membuat satu partai yang memisahkan sikap antara organisasi dengan politik gitu kira-kira. Sehingga akhirnya lahirlah salah satu partai yang berbasis Islam NU kira-kira begitu. Nah, barangkali saya lanjut saja kepada buku yang sudah ditulis oleh Mas Karim gitu. Jadi dari sudut Bali ini saya teringat gitu oleh salah satu tokoh Posmo yang dulu sempat saya pelajari tapi sedikit-sedikit lupa gitu. Beliau adalah Jacques Derrida gitu, atau biasa dipanggil Jacques Derrida. Derrida itu adalah salah satu filsuf yang yang mempunyai satu teori atau metode yang bernama dekonstruksi gitu. Nah, dekonstruksi itu apa? Nah, dekonstruksi itu adalah satu cara untuk membongkar, menyusun satu bangunan dengan cara baru atau dengan hal-hal yang baru gitu. Nah, dari sudut Bali ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Derrida, bahwa Derrida itu tidak suka dengan hal-hal yang bersifat sentral atau pusat. Dia lebih suka memaknai suatu fenomena itu dari sudut gitu. Misal ketika ada tragedi WTC, Tower WTC yang tragedi 11 September itu, dia tidak mendiskusikan atau tidak membicarakan bagaimana tower tersebut tertabrak gitu. Apa yang menyebabkannya? Tidak. Tapi Derrida dengan metode dekonstruksinya membongkar ulang, dia menganggap bahwa lebih penting jika kasus tersebut dibicarakan lewat hal-hal lain, misalnya bagaimana situasi keamanannya, bagaimana perlindungan terhadap masyarakatnya, sehingga banyak revitalisasi yang akhirnya terjadi dalam masyarakat akar rumput yang kemudian dibantu oleh pemerintah terkait gitu. Nah, dari sudut Bali, kalau saya membaca sekilas dari judul, mungkin arahnya ke sana. Dia tidak ingin membongkar hal-hal yang bersifat sentral gitu. Dari judulnya sudut gitu. Sudut kan artinya dia ada di pinggiran gitu. Dia membahas isu-isu yang tidak terjamah. Dia membahas isu-isu yang jarang sekali untuk dibahas oleh masyarakat umum. Nah, setelah saya membaca beberapa judul, nah tibalah saya pada judul pertama gitu. Kalau tidak salah soal Ajek Bali. Nah, mungkin Mas Karim bisa tidak gitu. Kita lain waktu kita coba diskusikan buku ini dengan Bli Murah Suryawan tadi gitu. Karena menurut saya ini adalah kasus atau isu yang Bli Murah Suryawan banget gitu. Sering dibahas oleh Bli Murah Suryawan. Alangkah lebih kiranya sangat menarik jika kita coba membahas dari sisi itu dengan menghadirkan Bli Murah Suryawan. Karena Ajek Bali ini kan
sepemahaman saya Mas, nanti mohon diluruskan gitu. Ajak Bali ini kan salah satu cara pasca tragedi bom itu untuk mengembalikan atau memurnikan kebudayaan Bali. Nah, sayangnya kalau tadi memang disebutkan bahwa itu disponsori oleh salah satu kapital atau media, sayangnya hari ini Ajak Bali itu menjadi propaganda gitu Mas. Kalau saya melihat situasi kebudayaan di Bali. Dalam arti hari ini umat Islam, mohon maaf, hari ini sangat terhimpit gitu. Apalagi kalau kita kontekskan dengan kontestasi pilkada, kontestasi politik kemarin gitu. Coba calon mana yang mau mendekati umat Islam? Semuanya berlomba-lomba untuk menjauhi. Seakan-akan yang terjadi di wacana publik, siapa yang menjauhi umat Islam, dia yang akan dipilih oleh umat Hindu. Nah, ini yang saya maksud propaganda. Ajak Bali pada awalnya saya kira tidak seperti itu gitu. Dia tidak bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat primordial gitu. Hal yang bersifat dengan suku, ras, agama dan budaya. Tetapi lebih dari itu. Tetapi bukan ke arah sana maksudnya gitu. Nah, tapi hari ini sangat miris gitu ya. Umat Islam itu sekarang berlomba istilahnya tersandra dengan kondisi lingkungan, dengan kondisi kebudayaan yang ada di Bali. Nah, maksud saya, apakah Ajak Bali yang dimaksud dalam buku tersebut juga mengglorifikasi atau melegitimasi apa yang dilakukan oleh kebudayaan adat atau masyarakat Bali sendiri? Mengingat Mas, lambat laun saya yakin ini adalah tragedi terulang yang sempat terjadi di Maluku gitu. Hari ini kita diadu domba gitu. Suatu saat kita akan bersinggungan, kita akan terjadi peperangan yang sangat tidak diinginkan. Nah, tapi pola-pola itu apakah benar seperti yang ada di ketegangan wilayah lain? Barangkali itu Mas, Ajak Bali sangat menarik untuk kita bicarakan. Terima kasih, selamat sore. Gak salah pergerakan ya? Oke, terima kasih Mas Teguh. Ini satu orang mewakili dari 1000 orang bertanya. Yang diawali dengan Pertanyaan apa klarifikasi? Tadi Mas Teguh memulai dengan curhatan. Dimulai dengan curhatannya, mungkin Mas Teguh nulis beberapa judul, nggak selesai-selesai kan, karena membosankan. Akhirnya nggak terbit bukunya. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan Mas Teguh tadi juga, Mas Teguh sangat luar biasa. Bisa dibandingkan dengan buku apa tadi itu Mas Teguh itu? Postmodern ya. Nah, Mas Teguh ini salah satu kader PMII yang akan menjadi pemimpin masa depan di Bali. Kalau nggak pulang ke Bali. Oke, Kang Karim, dipersilakan untuk menanggapi apa yang Mas Teguh sampaikan. Baik ya, terima kasih sahabat Teguh. Pertanyaannya khas mahasiswa PMI. Sana sini. Baik ya sahabat-sahabat sekalian, memang ya itu tadi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Yuri, ketika kita mengkritik layang-layang ya, festival layang-layang atau apalah, arakan layang-layang, ketika kita mengkritik itu, kita kan langsung dianggap membenci, langsung dikaitkan dengan agama, padahal itu kebiasaan Ya, tradisi kan, langsung kita dianggap melawan agama, padahal ini tradisi. Nah, sama ini nanti teman-teman juga bisa membuka tulisannya Yudis, aku tadi Mas Yudis ya, Yudis Burhan kalau nggak salah. Dia juga membaca fenomena ini
dengan membandingkan beberapa kejadian-kejadian di luar negeri ya, terkait dengan konflik sosial. Konflik sosial itu selalu dilakukan melalui dengan 4 tahap. Konflik sosial nih. Pertama, identifikasi. Yang kedua, vilification. Yang kedua, brutalization. Yang ketiga, elimination. Eliminasi gitu. Yang pertama, identifikasi. Nah, identifikasi itu kita sudah terjadi di Bali, Mas. Maksudnya identifikasi itu apa? Kan sudah langsung dibikin definisi kan. Siapa penduduk asli, siapa penduduk pendatang. Sudah terjadi. Tahap pertama itu sudah dilakukan. Sudah terjadi identification. Identifikasi. Siapa penduduk asli, siapa penduduk pendatang. Termasuk ini untuk membuat wacana tadi, Mas. Bahwa ada 2 kategori yang dikatakan penduduk siapa orang Bali. Itu juga ternyata dilakukan oleh Belanda zaman itu. Ketika Bali memang betul-betul dibendung dari 2 sisi. Dari Jawa, dari Lombok. Dari Jawa yang paling bahaya. Ada 2 yang dilakukan oleh Belanda, jangan sampai masuk ke Bali. Apa? Pertama, Islamisasi. Yang kedua, paham nasionalisme. Kenapa? Karena pasca tahun 45, jangan dibayangkan kita udah enak-enak merdeka ya. Waktu itu terjadi Belanda masuk lagi, ya kan? Belanda masuk lagi. Itu terjadi 2 hasil pertemuan Linggarjati kalau nggak salah. Yang itu ada negara Indonesia sama negara Republik Indonesia Timur. Dan Bali masuk Republik Indonesia Timur. Masuk dia. Sementara yang mau gabung ke Soekarno, ya kan, Indonesia, di sini ada pejuangnya namanya salah satunya I Gusti Ngurah Rai dan kawan-kawan. Terus kemudian hampir semua raja-raja di Bali itu mendukung Belanda, negara Indonesia Timur. Kecuali 1 dari Jembrane. Dia punya anak namanya Anak Agung Bagus Suteja. Itu sangat ditakuti Belanda. Di mana-mana biasanya penguasa mau gabung dengan kolonial, Mas. Kenapa? Karena gabung sama Soekarno nggak punya duit gitu kan. Gabung sama kolonial dia sudah disubsidi uang. Sehingga raja-raja dulu hampir menjadi raja boneka semua. Nah di Jembrane dia punya putra mahkota namanya Anak Agung Bagus Suteja yang dia melawan, mengkoordinir perlawanan rakyat di Jembrane. Kemudian nanti dia akan menjadi gubernur Bali pertama. Anak Agung Bagus Suteja. Yang ini akhir hidupnya menjadi miris, saya juga nulis di sini. Anak Agung Bagus Suteja. Dia miris. Kenapa? Karena pada tahun 65 difitnah. Digabung diasosiasikan masuk dalam PKI. Padahal dia mengatakan bahwa dirinya adalah tidak PKI tapi saya Soekarnois. Karena dia menjadi anak emasnya Soekarno. Siapa yang memfitnah ini? Ada tokoh propagandis, ya kan? Yang saat ini menjadi punya anak juga propagandis juga, menjadi salah satu pejabat. Inisial ya, inisial A gitu, A titik K gitu kan. Dia tokoh, dia bapaknya namanya Wedastre. Wedastre ini adalah tokoh PNI. PNI ini siapa? PNI ini kan partainya Bung Karno. Harusnya ketika ketika Bali menjadi provinsi, dulunya kan dulu gabung ya, Sunda kecil ya. Bali, NTB, NTT. Jadi 1 ya. Nah, ketika dipisah provinsi jadi sendiri, harusnya kader PNI yang jadi gubernur. Tapi ternyata Soekarno justru memilih Anak Agung Bagus Suteja menjadi gubernur Bali. Sehingga apa? Otomatis kader PNI sakit hati. Salah satunya adalah Wedastre yang saat ini punya anak menjadi pejabat. Dan dia terjadi propaganda zaman itu. Di propaganda, ya mohon maaf ya, Suteja juga difitnah. Akhirnya Suteja tahun 65 akhir
dia dipanggil Bung Karno, mengamankan diri di Jakarta, kemudian tahun 66 hilang. Sampai saat ini tidak diketahui nasibnya. Nasibnya sampai saat ini, apakah Suteja masih hidup atau sudah wafat. Makanya pada saat pembangunan tol, Mas, tol laut, tol mana ini? Tol apa namanya saya? Tol Bali Mandara. Ketika baru bangun, saya pernah nulis, ngusulin nama tol itu menjadi namanya Tol Anak Agung Bagus Suteja. Ternyata nggak disetujui, Pak. Karena mungkin masih dianggap tokoh kontroversi. Identifikasi sudah terjadi. Mana penduduk asli, mana penduduk ini. Kalau dulu menyebut, saudara Hindu menyebut kita itu Nyamuslam, kalau saat ini menjadi Nakslam. Lebih menyatakan lagi menjadi Nakdau Tukat, Nakdau apalah gitu semuanya. Itu. Jadi itu. Yang kedua, vilification. Apa itu vilification? Pengkambing hitaman. Misalnya terjadi pencurian, belum ditemukan, udah langsung pasti ngomong di medsos. Nak jauh nih. Betul nggak? Sudah terjadi kan? Sudah terjadi. Pengkambing hitaman. Ketika terjadi masalah, pasti yang dikambing hitamkan adalah Pendatang. Pendatang itu siapa? Sama dengan Islam. Kan gitu kan? Sebenarnya kan gitu kan? Kemudian yang ketiga, setelah tahapan itu sudah terjadi, identification, vilification, masuk tahap ketiga, brutalization. Dibikinlah aturan-aturan yang nggak masuk akal. Misalnya, razia ke kos-kos. Ya kan? Razia KTP harus ada kipem, macam-macam lah. Harus kena sekian. Padahal kita hidup di bumi Pancasila, kan gitu. Harusnya bebas, kan gitu. Tapi diminta. Nah, ini juga menjadi kontroversi. Brutalization. Kalau hari ini mungkin, mohon maaf, kos-kos yang di sini mungkin nggak nerima dari NTT ya, dari timur mungkin. Yang lain-lain lah. Nah, kita khawatir masuk ke tahap yang keempat, yaitu eliminasi atau elimination, pengusiran, Gus, penghabisan, dieliminasi, pembantaian kalau zaman dulu kan gitu kan. Itu jangan sampai kita terjadi konflik yang semacam itu. Nah, sebelum masuk dalam tahap yang ketiga itulah kita coba ayo kita munculkan masa lalu orang tua kita, ya kan? Leluhur-leluhur kita kenapa bisa enak, ya kan? Kenapa mereka itu bisa hidup harmonis? Dan kenapa hari ini kita kok muncul persoalan yang semacam ini? Gitu. Maka Ajak Bali tahun 2002 ya, setelah itu sudah banyak yang nulis bahwa ini akan menjadi mempertebal fundamentalisme egosentris berbasis etnis dan agama, kesukuan. Dan hari ini terjadi, ya gitu. Hari ini ternyata betul-betul terjadi, dikhawatirkan. Tapi saya yakin berita yang di medsos itu, kondisi real di lapangan lebih banyak yang masih baik. Kita masih enak ketemu tadi, misalnya saya bawa sepeda motor ya, kehujanan, mampir di warung orang Hindu ya biasa aja gitu kan. Saya di sini Mas mampir masih enak, iya kan? Masih enak semua di bawah. Cuman kalau narasi di medsos ini selalu digaung-gaungkan dan tidak ada yang melawan, narasi tentang kita versus mereka, penduduk asli versus penduduk pendatang, dan selalu mengkambing hitamkan pendatang, maka lama-kelamaan narasi itu akan diamini oleh penduduk kita semua. Saya yakin masih banyak yang baik. Di kampung-kampung masih hidup damai, tidak ada persoalan. Hanya saja itu masih ada generasi tuanya. Tapi kalau generasi tuanya ini sudah wafat, kan tinggal generasi mudanya nih kayak kita. Nah, kalau generasi mudanya kayak kita tidak baca sejarah, nah ini yang kemudian menjadi persoalan ke depan. Seperti itu ya, mungkin ya. Jadi soal nanti dengan Beling Suragawan,
kemarin WA saya Mas, wih nggak bilang-bilang ini bikin buku. Saya bilang saya malu Mas ngasih tahu ke sampean, soalnya banyak ngutip ngutip bukunya dia. Banyak saya dapat inspirasi dari beli Ngurah Suryawan, membuka, dan kita juga ketemu langsung berkali-kali. Kita ke Jogja, waktu itu beliau S3, kita ketemu langsung, berdiskusi banyak, dan beliau adalah saya sebagai mentor saya lah ya, untuk melihat Bali dari sisi lain. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut ya dengan teman-teman PMII, mungkin kita bisa di mana, di warung kopi, kita lebih teknis nanti kita ngomongnya gitu. Kalau ada papan kan enak ya. Di Gunung NU ya, bintang 9 ya. Oke, terima kasih Kang Karim. Sangat luar biasa apa yang disampaikan Kang Karim. Intinya adalah apapun yang terjadi terutama di media sosial itu, kita harus kembali kepada sejarah. Kita harus membaca sejarah bagaimana leluhur-leluhur kita semuanya di Bali ini membangun kebersamaan, kerukunan, bahkan sampai saat ini masih kuat, itu karena berpegang teguh kepada sejarah. Berpegang teguh pada sejarah. Nah, ini waktunya kita sudah 1 jam lebih kayaknya. Nah, yang terakhir nih, mungkin sepatah 2 kata closing statement ya. Mas Yuri dulu. Ini Satu tadi ada atau 2 kata lah, Mas Yuri. Nanti terakhir Kang Karim. Bahwa launching buku ini tidak hanya sekedar bacaan, tapi juga harus menjadi pedoman bagaimana kita bisa membangun kehidupan yang saat ini sudah dibombardir oleh media, melalui media sosial yang berusaha merusak atau merobek kerukunan antar umat beragama di Bali. Oke, terima kasih kepada Mas Yuri. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi nggak dengerin soal masalah intoleransi, tahapan-tahapan itu kayaknya serem banget. Ya. Kalau saya sih optimis saja bahwa kita akan baik-baik saja. Gitu. Iya. Maksudnya gini, itu kan ada banyak faktor, nggak melulu masalah satu masalah menjadi besar gitu kan. Ada masalah ekonomi, ada masalah sumbernya, iliterasi. Ini yang paling parah sebenarnya, iliterasi. Karena generasi kita, generasi di bawah kita maksudnya, Gen Z itu waco Pak, benar Pak. Waco, iliterasi rate-nya itu sangat menyedihkan. Jadi itu tanggung jawab kita yang bakal mau punya anak nih. Coba diperhatikan, dididik dengan benar untuk menjadi cerdas secara emosional. Ya. Itu bahaya, tapi kalau itu masih bisa kita lakukan, aman-aman aja. Oh ya, gesekan-gesekan sedikit tuh ya, sama Islam juga. Ya. Mungkin juga orang non Muslim melihat ini, kalau kita antara Muslim dan non Muslim juga pasti melihat kelakuan kita. Orang selama Islam aja dulu tuh yang teriak-teriak, ya kan begitu? Dia pasti. Iya, sah-sah aja kalau dia ada nyinyir gitu kan. Karena kita sendiri nggak bisa menjawab itu. Tapi benar Gen Z ini bahaya. Saya ngalamin sendiri karena saya punya anak yang masih kecil. Itu dengan adanya medsos dan segala macam itu, orang nggak lagi punya perasaan. Bisa kasih ilustrasi begini. Dulu di tahun akhir 90-an ada satu kejadian di TV Jepang yang tahu. Seorang anak SD kelas 2 ditanya ayam, tentang hewan ayam. Ayam itu dibilang kakinya 6. Karena seumur-umur sampai dia umur kelas 2 itu nggak pernah ngelihat ayam hidup, tuh nggak pernah. Ngelihatnya di supermarket. Ya. Jadi ayam yang udah dipotong-potong, kaki 6 potong gitu. Ini kaki ayam. Itu parah kan? Ya. Itu terjadi sekarang di sini. Nggak separah, bukan tentang ayam, tapi banyak hal. Iliterasi itu Indonesia mengerikan sekali. Satu hal lagi, kenapa ini menjadi terus bermasalah kayak seperti ada yang menunggangi itu, memang pasti ada yang menunggangi. Siapa yang berkepentingan? Ya orang yang butuh cuan. Nggak ada ceritanya orang dengan jangankan daerah gitu, negara dengan sumber daya alam yang luar biasa, terus rakyatnya pintar-pintar, hampir nggak ada.
IQ kita tuh 78 rata-rata. Dibuat sedemikian rupa supaya kita tolol terus dikeruk. Gitu. Jadi ya sedih kan. 78 loh. Ya di atas sedikit dari kucing lah. Ya kan? Jadi sangat mengerikan. Jadi literasi itu kita di level sangat parah. Belum lagi emosional, empati dan lain. Itu juga mengerikan. Tapi ya tetap positif lah. Siap. Nggak akan lah terjadi kayak gitu-gitu selama masih ada figur-figur kayak Mas Ibu. Langsung. Wah, terima kasih nih Mas Yori. Memang betul, kita tetap harus bangun optimisme ya. Artinya ya itu yang saya katakan tadi, di bawah tuh masih banyak yang baik, tidak terjadi konflik, enak, masih enak semuanya, masih bagus. Ini kan ya di medsos saja mungkin ya, di medsos saja, dan yang komen tuh mungkin masih usia-usia SMP, usia-usia ini. Jadi kadang nggak mikirin dampaknya ketika dia nyebut ini. Misalnya apa itu? Selamat mudik gitu ya. Dan jangan kembali lagi gitu. itu kan apa? Sarkas banget kan gitu kan. Sarkas banget. Apalagi kalau yang ngebaca dalam keadaan emosi kan. Padahal kalau ngebacanya selamat mudik, nggak usah balik ya. Beda dengan jangan balik lagi ya. Tergantung yang baca sekarang. Betul itu. Bahasa teks tuh bahaya. Sama juga video Mas. Yang katanya siapa itu? Habib Ja'far itu. Kalau kita jatuh apa namanya? Nginjak kulit pisang, jatuh itu kan harusnya kita kasihan Mas. Iya. Tapi kalau nginjak kulit pisang di video dikasih musik-musik yang agak lucu-lucu, kita ketawa gitu. Iya. Kita nggak kasihan ketika dia jatuh gitu kan. Kita ketawa gitu. Tergantung sudut. Ya, tergantung sudut. Nah, gitu, tergantung sudut. Nah, tentu ini kan adalah ikhtiar ya, adalah salah satu ikhtiar. Yang di bawah yang dibutuhkan adalah praktis. Misalnya kolaboratif, komunikasi. FKUB itu hanya, masukan saya sih jangan hanya di tingkat level tokoh gitu, tapi juga harus di level akar rumput FKUB itu. Dan FKUB biasanya kan hanya tokoh-tokoh tua, harusnya juga ada tokoh-tokoh muda yang harus dipertemukan. Tokoh muda pun dipertemukan atau tokoh tua itu hanya di level kabupaten, di kecamatan sampai di desa tidak pernah ada upaya untuk mempertemukan dua elemen ini. Jadinya itu juga salah satu upaya preventif agar kemudian kebencian, narasi kebencian dan semacamnya, baik dari kita Muslim maupun dari Hindu, itu karena kita tidak saling mengenal. Saya yakin itu. Kalau kita mengenal, saya yakin tidak akan seperti itu. Teman-teman kita yang saya misalnya di rumah, di desa saya, kenapa kita tidak saling ada apa-apa? Ya karena memang sejak kecil loh teman saya gitu. Ya mereka teman-teman saya di SD kan gitu kan. Sehingga tidak terjadi masalah. Nah, oleh karena itu tanggung jawab kita bersama, ya kan? Mudah-mudahan wacana atau narasi tentang kelas 1, kelas 2 gitu kan. Narasi tentang mana yang berhak dan mana yang tidak. Mudah-mudahan bisa terselesaikan. Karena salah satu sumbernya tadi adalah saya yakin masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Karena ada 3 tahap ya, masuknya Muslim ke Bali pada saat zaman kerajaan. Kemudian yang kedua zaman kolonial, jajahan. Yang ketiga pasca Indonesia merdeka atau pasca boomingnya pariwisata. Pada tahap pertama zaman kerajaan sama zaman kolonial itu tidak ada masalah. Tapi pasca boomingnya pariwisata akhirnya menjadi suatu persoalan. Kenapa? Karena kompetitif ekonomi. Dan ini mudah-mudahan kita bisa antisipasi bersama. Ini hanya sebagai awalan dan mudah-mudahan ini adalah salah satu ikhtiar saya yang jauh dari kota, di kampung, di desa, untuk bisa menyuarakan buku atau gagasan dari sudut Bali ini.
Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat yang hadir pada sore hari ini dan juga sahabat-sahabat Aswaja Dewata, launching buku Dari Sudut Bali karya tulis dari Kang Iboy atau Kang Karim, mudah-mudahan menjadi khazanah atau pedoman untuk bisa membangun kebersamaan. Apa yang disampaikan tadi itu sebenarnya bukan masalah. Kalau memang itu dianggap masalah, kalau memang itu dianggap penyakit, obatnya adalah buku Dari Sudut Bali. Mantap. Yang diterbitkan yang diterbitkan oleh Aswaja Dewata. Jadi di antara sebab adanya konflik itu memang di antaranya ekonomi, ya kan? iliterasi tadi ya. Yang paling penting sebenarnya adalah yang paling utama itu literasi. Jadi secara keseluruhan itu adalah literasi. Kalau minim literasi ya gampang disulut, gampang diadu domba. Nah, untuk di Bali ini selain literasi, selama Aswaja Dewata masih ada, insya Allah Bali aman-aman saja. Oke, terima kasih. Teman-teman yang hadir di kafe Goro-Goro, ownernya adalah Mas Yuri. Jadi teman-teman yang ada di mana saja yang ke Bali, silakan datang ke Goro-Goro di Sanur ya. Dan juga ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan menjadi teladan bagi kita untuk tetap menjaga Bali lebih nyaman, lebih damai dan juga lebih sejahtera bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.